itu kan kita sudah mengingat gitu ya. Marah gitu ya. Ketika marah sendiri pun karena kita melihat sesuatu yang sudah lewat sebelumnya. Pesimis kita pernah melakukan sesuatu dan kita tidak berhasil, kita mengingatnya jadi pesimis gitu. Jadi sometimes semua sifat-sifatnya yang kontraproduktif seperti itu gitu loh. Jadi semua hal-hal yang sifatnya kontraproduktif seperti itu bisa artinya cuma satu hal sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak punya proyeksi bagaimana tentang masa depan kita. Nggak mungkin kita memproyeksikan gini. Semua energi negatif, semua perasaan-perasaan negatif itu semua kembali lagi adalah karena kita itu membawa perasaan atau diri kita itu kembali ke masa lalu. Iya benar. Masuk. Padahal tidak ada kabar baru dari masa lalu, itu tidak ada kabar baru gitu. Tidak ada kabar baru dari masa lalu gitu. Artinya, jadi ketika orang tadi saya bilang ketika energi sedih, marah, dendam, benci, itu semua yang dilakukan adalah ketika dia melihat masa lalu. Ketika fokus terlalu masa lalu, ya sudah, itu yang akan diingat. Tidak mungkin ketika kita punya energi besar terkait dengan masa depan, nggak mungkin kita akan merencanakan dendam di pikiran kita tentang masa depan. Nggak mungkin kita merencanakan sebuah kesedihan di masa depan. Nggak mungkin kita merencanakan sebuah kebencian di masa depan seperti itu. Jadi perasaan-perasaan pesimis, perasaan negatif dalam apapun bentuknya, itu semua karena kita terkorelasi ke masa lalu dan tidak punya visi atau gambaran tentang masa depan kita. Yang menimbulkan perasaan-perasaan optimis itu kan sebenarnya seperti itu. Besok saya pengen bangun pagi, olahraga, biar setelah itu bekerja aktif, efektif, efisien. Nah, selalu berbicara tentang masa depan, yang muncul itu selalu energi positif. Karena masa depan itu masih bisa kita rancang gitu. Makanya hati-hati dengan imajinasi. Kita bisa, yang membuat kita bertahan sekarang itu kalau kita nggak punya imajinasi, kita sudah dalam tanda petik kita sudah mati gitu. Karena sebenarnya kalau ya itu sebenarnya Albert Einstein ngomong seperti itu gitu loh. Imajinasi itu memang lebih penting daripada ilmu pasti gitu ya. Kemarin di presentasi beliau seperti itu. Benar, yang membuat kita itu terus bergerak adalah imajinasi gitu. Misalnya kemarin, siapa calon ketuanya ini? Oh, nanti besok kalau saya jadi ketua begini gitu. Semua itu yang muncul imajinasi. Gitu loh. Jadi liarkan imajinasi, kita liarkan seperti itu gitu loh. Apapun yang membatasi itu liarkan saja gitu loh. Tapi ya pelan-pelan kita tumbuhkan. Tadi kembali lagi sebenarnya semua energi negatif itu kembali karena kita hanya terkorelasi di masa lalu. Dan semua sesuatu yang sifatnya positif adalah kita terkorelasi ke masa depan. Dan energi itu akan membawa di mana fokus, ibaratnya ini, arah kita itu akan ditentukan kemana energi kita taruh. Misalnya dulu saya pernah mengalami ini gitu. Dulu ketika saya diajari ibu nyetir seperti itu gitu. Ketika diajar sama ibu saya nyetir seperti itu, saya nyetir begini terus sampai dalam satu posisi yang dimana itu mau nabrak tiang. Gitu loh. Ibu saya itu cuma ngulang satu kalimat terus menerus. Awas tiang, awas tiang, awas tiang, awas tiang, awas tiang. Yang terbukti adalah saya menghantam tiang. Gitu loh. Karena fokus energinya adalah ke tiangnya gitu loh. Beda kalau kamu tekan belok kanan ke jalan, belok kanan ke jalan, belok kanan ke jalan, belok kanan ke jalan seperti itu gitu. Makanya bilang fokus pada hal yang kita inginkan. Jangan pernah menggunakan. Banyak orang saya tidak kadang bingung. Pertanyaannya dia yang paling bingung di mana? Ketika ditanya, kamu pengennya apa sih gitu? Kita pengen apa? Kita akan bingung karena lebih agak bingung seperti itu. Yang tidak kita bingung apa sih ya? Aku pengen apa ya dalam hidup ini ya? Iya ya, aku pengen apa ya? Sebenarnya simpel gitu. Untuk kita mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup itu tidak hanya satu faktor. Biasanya karena hidup itu sebenarnya faktor penentunya banyak gitu. Jadi kalau misalnya mengatakan saya pengen apa saya pengen satu hal aja dalam hidup nggak bisa. Orang mengatakan saya pengen apa ya? Aduh saya pengen apa ya? Saya pengen bahagia deh seperti itu. Bahagia itu berarti bahagia itu bukan sebuah tujuan karena kalau hari ini kita sudah mencapai kebahagiaan kita, hari ini kita sudah mencapai definisi apa yang kita maksudkan bahagia, berarti hidup kita sudah selesai. Jadi untuk mengetahui apa yang kita inginkan itu sebenarnya gampang. Kalau kita bingung, cari apa yang tidak kita inginkan, lalu balik.
Saya tidak pengen punya utang seperti itu ya. Berarti keinginan kita adalah apa? Saya pengen punya rezeki yang melimpah seperti itu. Jadi kembali lagi, kinerja otak itu sangat spesifik, sangat spesifik. Misalnya Mbak Fiona gitu ya, ketika di belakang itu ada yang manggil, otomatis Mbak Fiona kan nengok ke belakang seperti itu kan, Mbak? Itu otomatis, gitu loh, otomatis gitu, otomatis nengok ke belakang seperti ini gitu. Kita melihat yang ada di belakang seperti itu, otomatis. Nah, keotomatisan itu sebenarnya bisa diprogramming untuk faktor-faktor atau variabel-variabel yang membuat kita sukses. Keotomatisan itu gitu loh ya. Sebenarnya ketika otomatisan seperti itu, misalnya ketika kita ditawari opportunity seperti itu gitu ya. Kalau orang kan kata Bob Sadino, dikasih peluang usaha, ngomong nggak punya duit. Ketika dikasih duit, nggak paham bisnisnya. Ketika dikasih bisnisnya, nggak tahu marketingnya. Ketika dikasih tahu marketingnya, nggak punya karyawannya. Kata Bob Sadino, ya udah deh mati aja orang kayak gitu gitu. Jadi poinnya adalah it's about mindset gitu loh. Yang satu juga The Secret of Mindset. Saya merekomendasikan buku-buku ini, buku-buku bagus. Ibaratnya orang ini sudah belajar khusus kurang lebih ya 30 tahun lah gitu. Juga di buku ini Transformational Thinking, Bill Gold ini juga buku-buku literatur yang sangat bagus gitu loh. Juga terkait dengan masalah becoming a supernatural seperti itu. Nanti saya sedikit cerita terkait dengan masalah mindset kemarin. Yang terakhir adalah ini. Ini sama. Ini buku yang ada dua buku yang merupakan induk dari pendekatan psikologi yang digunakan oleh Bosman. Yang semua ditulis namanya Dr. Maxwell Maltz. Ini beliau. Buku ini kurang lebih sudah laku 100 juta kopi. Ini masterpiece gitu ya kalau saya bilang. Kalau bagi teman-teman itu sangat bagus gitu, sangat bagus. Tapi ini bahasanya memang teknis psikologi banget dan diterjemahkan ke bahasa yang lebih renyah oleh Bosman gitu. Dalam perspektifnya seperti itu gitu. Jadi mungkin hari ini kita tidak terlalu banyak ngobrol, cuma kita nganganu sedikit case-case gitu ya, misalnya tentang visualisasi kemarin. Saya sendiri berhasil seperti yang saya cerita. Saya sendiri berhasil. Andre Boboho yang lagi selimutan itu berhasil. Andre, kemarin kamu berhasil dapat nomor jabat tangan sama Bosman, dapat nomor teleponnya Bosman ya? Komen. Kalau kamu nggak bisa komen. Terus ada Mas Randy juga yang untuk trial. Saya pribadi juga saya cerita. Yang pertama kan kemarin saya sedikit merepetisi ya terkait dengan kekuatan pikiran gitu. Karena sebenarnya apapun di kehidupan itu terjadi dua kali. Yang pertama di pikiran lalu kenyataan gitu. Buku ini sebelum jadi seperti ini pasti sudah ada di pikiran penulisnya dulu. Lalu menerbitkan seperti itu gitu. Maka Einstein sendiri ngomong, kalau kamu bisa memimpikan sesuatu sebenarnya kamu bisa mewujudkan kok. Karena untuk memimpikan itu pun sebenarnya itu butuh sesuatu gitu. Karena ada orang yang ngomong, kamu bisa nggak beli mobil gini? Aduh, ngimpi wae ora kok. Ngimpi aja enggak kok gitu ya. Sebenarnya ketika kita mampu bermimpi itu sebenarnya sudah sesuatu yang besar gitu. Tentang konsep seperti ini. Kemarin misalnya saya ngomong di forum kemarin. Saya sudah memindset pikiran saya bahwa saya akan daftar di last day. Gitu ya, di last day seperti itu gitu, di hari terakhir terjadi dan saya pengen juga saya tanamkan lagi di pikiran saya. Oh, itu orang ini keren sampai penyok kayak gini. Oh, penyok kuy, apa sih yang penyok? Sudah di-mute. Oke, kembali lagi itu ya. Dan saya men-set di pikiran saya untuk saya hadir di acara MMBC di hari terakhir. Memang saya sengaja men-challenge seperti itu, saya hadir. Yang kedua, saya bisa hadir di MMBC kemarin itu secara gratis. Benar, saya dapat gratis. Dan yang lebih saya bilang apa ya? Saya bilang jackpot istilahnya. Jackpotnya adalah saya sudah men-setting di pikiran saya bahwasanya sepulang dari acara Bosman nanti, karena saya sudah berinvestasi waktu, tenaga, dan pikiran, saya harus mendapatkan sebuah proyek minimal, saya dapat proyek minimal 1 miliar. Memang ada teknik visualisasinya, nanti kita diskusi. Percaya atau tidak, 2 hari setelah event Bosman, tiba-tiba telepon saya itu berbunyi, terus telepon tak angkat seperti itu. Iya mas, gimana, mas. Iya Pak Onopo iki. Ngene loh Mas, ngene wae ya to the point ya. Sebenarnya aku harus ngomong berhari-hari kemarin, berarti berapa hari kemarin. Cuma aku lagi memberanikan diri sekarang. Aku punya uang 1 M. Ini aku nggak tahu mau dibuat apa. Bisa nggak bikinkan bisnis
Iya toh. Nanti keuntungannya kita bagi 2. Mau dibuat bisnis apa aja terserah. Dan itu terjadi, saya dapat gitu. Dan itu memang terjadi gitu. Jadi ibaratnya ya, kekuatan pikiran itu sangat luar biasa. Dalam perspektif mungkin gitu ya, bagi perspektif seorang Muslim adalah Allah itu sesuai persangkaan makhluknya. Maka berhati-hatilah dalam memprasangkakan sesuatu gitu. Apapun yang terjadi, cobalah untuk selalu berprasangka baik, berpikir-pikir hal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ini tentang terkait dengan masalah visualisasi ya, kita sedikit spesifik. Nanti mungkin teman-teman bisa niru lah. Beberapa teman yang tak komunikasikan kemarin, beberapa sudah terjadi. Satu, ada seorang kemarin ada namanya itu peserta namanya Benteng Panjaitan gitu. Dia kru di kapal pesiar. Dia tinggal di Klaten. Pulang dari Klaten, malamnya dia pengen beli sawah di dekat rumah dia, di depan rumah dia sawah. Besok siangnya yang punya sawah itu entah kenapa menghubungi keluarganya Mas Benteng itu untuk menawarkan tanahnya. Mas, mbok sawahku dituku gitu. Jadi terlalu banyak keajaiban sebenarnya yang bisa kita create gitu ya. Kalau dalam bahasanya Bosman, kita itu co-create gitu ya. Co-create gitu ya. Kita pencipta juga dari kehidupan kita seperti itu. Jadi poin pertama kemarin si Andre pengen dapatnya nomor Bosman dapat. Saya pengen tunjuk oleh Bosman dengan cara yang detail ya dapat seperti itu. Gitu. Misalnya contoh kita simulasi aja deh gitu. Mbak Fiona. Oke, Mas. Keinginan dalam waktu dekat ini apa, Mbak? Dalam waktu dekat gitu aja. Kita trial. Kemarin bos ngasih trialnya untuk cari parkiran toh. Parkiran. Kita coba untuk trial. Dalam waktu dekat ini yang simple aja dulu. Kita latihan yang ringan-ringan dulu aja untuk masalah visualisasi. Oke. Saya tuh saya lagi pendekatan project dengan Ajinomoto. Berharap bulan ini bisa deal sih, Mas. Itu dulu aja dekat yang dalam. Ada yang lebih dekat nggak? Pengen apa ya? Simple dulu aja. Hari ini mungkin atau besok? Kita batasi besok coba. Kalau dalam waktu dekat ini saya pengen sehat dulu deh. Soalnya sebelumnya jadi bengkalai. Oke, pengen sehat ya. Ya. Berarti poin pertama, Anda sudah tahu persis apa yang Anda inginkan. Oke. Sekarang coba Anda tutup mata. Sudah. Sekarang Anda visualisasikan apa saja yang ketika jenengan sehat, ketika Anda sehat, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sehat itu, aktivitasnya. Kita kasih waktu 1 menit. Ketika Anda sehat, bayangkan. Ketika Anda sehat, bayangkan secara detail. Jadi saya itu ikut grup buku juga, One Week One Book. Hari Minggu tuh saya maaf saya potong. Anda fokus aja dulu nggak apa-apa. Oke. Saya kasih waktu 30 detik. Anda tutup mata. Terus Anda memvisualisasikan ketika Anda sehat besok itu apa aja yang Anda lakukan. Nggak usah cerita dulu nggak apa-apa. Visualisasikan dulu aja. Sudah? Sudah, Mas. Oke, sudah ya. Sudah yang pertama, poin pentingnya adalah ketika kita memvisualisasi, kita harus tahu persis apa yang kita inginkan. Dan kaidahnya semakin spesifik semakin bagus. Jangan pernah mengatakan saya pengen dapat uang banyak, jangan. Itu angka yang tidak bisa diterima oleh pikiran bawah sadar. Semakin spesifik semakin bagus. Entah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, semakin spesifik semakin bagus. Yang kedua, visualisasikan seolah-olah ketika Anda sudah mendapatkannya itu apa yang Anda lakukan. Poin pentingnya. Oke, saya nanya lagi ke Mbak Fiona. Mbak, Anda udah membayangkan ya ketika Anda sehat ya? Coba sekarang Anda pikirkan dan Anda rasakan. Ketika Anda sehat besok itu bagaimana perasaanmu? Senang, langsung pengen olahraga karena udah lama nggak olahraga sejak berangkat Surabaya nggak sempat olahraga lagi. Oke, apalagi? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Dan rasakan bagaimana perasaanmu? Senang. Perasaanmu apa aja?
Tenang, pengen cepet-cepet olahraga sih. Kalau udah sehat, pengen langsung pakai sepatu olahraga. Nah, itu visualisasi, bukan Heeh, perasaan. heeh, Yang saya tanya, kalau Anda cerita terkait dengan masalah pakai sepatu dan olahraga itu di visualisasi tadi, yang ketika Anda tertutup matanya. heeh. Gitu. Yang saya tanyakan adalah apa yang Anda rasakan. Seneng ya pasti Mas, excited. Senang. Senang. Oke, selain senang. Nggak tersiksa lagi gitu. Oke, jadi senang ya, excited ya. Heeh. Oke. Poin pertama seperti itu. Poin yang kedua adalah bisa nggak? Berarti kan sebenarnya perasaan senang itu kan ada di masa depan ketika Anda sembuh ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Poin kuncinya adalah tolong sekarang juga bawa perasaan senang itu ke masa sekarang dan rasakan sekarang juga. Coba Anda rasakan sekarang juga perasaan senang itu. Oke, Rasakan seintens mungkin. oke, Perasaan senang ketika Anda sembuh gimana? ya. Bisa diekspresikan nggak ke teman-teman muka jenengan ketika Anda sembuh itu bisa diekspresikan gitu nggak? Kita ngelihat. Kan Bisa. sesuatu yang dari hati itu akan terlihat. Ini langsung cerah nih mukanya Mas. Udah sembuh. Gitu ya. Oke, sudah ya. Sudah bisa diresapi benar, perasaan itu. Happy-nya sudah bisa terasa. Happy-nya udah bisa terasa kalau sehat. Oke, jadi poin pentingnya yang ketiga adalah seperti itu. Tahu yang apa Anda inginkan, visualisasikan secara detail, semakin bagus. Lalu bawa perasaan senang yang ada di masa depan itu ke masa sekarang dan rasakan sekarang juga. Poin terakhir adalah relax dan pasrahkan semua itu sudah. Masalah how the way-nya itu sudah bukan urusan kita. Itu di luar area kita gitu. Masalah bagaimana mewujudkannya. Nah, kesalahan terbesar dari visualisasi pencapaian tujuan apapun adalah kita terlalu detail memikirkan caranya. Meng-cancel doa ya namanya ya. Iya. Meng-cancel dua hal yang berbeda gitu loh. Meng-cancel dua hal yang berbeda gitu loh. Artinya memikirkan caranya itu pun sebenarnya pun termasuk hal yang salah. Gitu loh. Karena masalah how the way-nya itu sudah kalau dalam perspektif kita, wes biarlah Tuhan yang ngurus. Tuhan itu paling tahu cara paling cepat itu yang mana gitu. Tapi kadang kita sendiri yang memberikan syarat kepada Tuhan, caranya kudu ngene, caranya harus begini, caranya harus begini, caranya harus begini. Padahal mungkin Tuhan itu punya rencana yang lebih cepat gitu. Tapi karena kita yang menarik kita pikirkan, tapi karena Allah sesuai persangkaan makhluknya ya sudah, karena kamu punya cara seperti itu ya sudah, tak ikuti gitu loh. Makanya ketika saya punya case gitu ya, saya punya kasus dulu. Ini masalah servo doa gitu. Saya punya case teman. Saya punya teman dosen di Semarang. Ini kita sedikit dinamika rumah tangga. Saya punya teman dosen di Semarang. Dia laki-laki. Dia punya anak 3. Gitu ya. Dia punya anak 3. Setelah itu, yang jelas dia punya istri. Gitu ya. Setelah itu ada salah satu petinggi gampangnya di Dinas Semarang lah. Itu yang suka sama dia. Gitu ya. Ada petinggi gitu ya, petinggi di instansi mana gitu itu suka sama teman saya itu. Gitu ya, suka terjadi intinya sempat terjadi sempat terjadi relasi lah, hubungan, sempat terjadi koneksi. Berapa saat kemudian teman saya itu sadar kalau ini perbuatan yang salah. Maka dia memutuskan untuk selesai. Gitu ya. Tetapi dalam proses itu selalu ada dinamika dengan istrinya terus. Istrinya pun tahu akhirnya gitu. Setelah suaminya itu sadar dan merasa salah, dia ibaratnya menyuruh wanita itu pergi, lalu dia kembali secara utuh ke keluarganya, lalu mereka bicara dari hati ke hati. Nah, di poin inilah terjadi sesuatu yang sifatnya, oh seperti itu. Ada poin besar di sini. Poin penting pertama, apa? Lalu bicara hati ke hati. Terus suaminya nanya kepada istrinya, dia manggilnya Umi, Mimi, kalau boleh tahu kita bicara dari hati ke hati ya, kita pengen memperbaiki rumah tangga. Boleh aku tahu nggak doamu untuk aku atau untuk rumah tangga itu apa? Doamu apa? Terus istrinya menjawab, aku berdoa kepada Allah setiap hari agar diberi kekuatan dan diberi kesabaran. Oh, ketemu servonya. Yang salah itu ternyata di situnya. Seseorang dikatakan kuat dan sabar setelah ada ujian kan? Iya, betul. Ya sama Allah dikasih kekuatan dan kesabaran. Sama Allah dikasih, tapi ya dihajar terus gitu loh. Biar sabar.
Ya biar dia sabar, dia biar kuat. Seseorang dikatakan sabar dan kuat itu dari mana? Ya ketika sudah dicoba sesuatu kan, dihajar sesuatu gitu loh. Itu orang dikatakan sabar, kuat seperti itu ya. Sama Allah benar dikasih kesabaran, dikasih kekuatan. Suaminya kok yang ngono gitu ya, ini kayak gini seperti itu. Akhirnya menemukan, oh ternyata selama ini adalah teks doa kita yang salah gitu. Artinya seperti tadi kita balik, fokuslah pada yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Berdoalah kepada Allah, ya Allah jadikanlah suami hamba suami yang hati. Suami yang sayang keluarga, suami yang sayang anak, seperti itu gitu loh. Nah, ketika kita berdoa, diberi kesabaran, diberi doa, ya Allah berilah kesabaran, ya Allah berilah kekuatan. Yang ada gambaran di pikiran itu semua itu peristiwa jelek semua loh ya. Iya apa ya? Iya, betul. Ya ada justru tangan kita begini, ngomong yang baik, yang ada di pikiran bawah sadar itu semua hal jelek loh keluar. Entah ditagih utang, entah usaha nggak jalan, seperti itu gitu loh ya. Iya. Entah pasangan apa serong kanan serong kiri gitu loh, entah anak nakal, entah apapun gitu loh. Jadi sabar. Jadi kita mendoa ya Allah berilah kesabaran dan kekuatan yang ada di sini. Pikiran bawah sadar itu bekerjanya dengan cara lain. Dia mengimajinasikan semua kerumitan dalam hidup kita gitu. Jadi ya benar datang hal terus itu yang terjadi seperti itu karena teks doanya adalah berilah hamba kekuatan dan kesabaran. Ya benar sama Allah diberi kekuatan dan diberi kesabaran gitu loh. Tapi benar Mas Abi, saya ini ada kejadian juga nih. Doa itu benar-benar kejadian. Jadi saya dulu waktu zaman kuliah punya tetangga, ibunya gendut banget tantenya ini. Jadi, aduh tante pengen kurus, doanya saya tante pengen kurus. Nggak taunya akhirnya benar-benar kurus, tapi dengan catatan suaminya korupsi, ditangkap polisi, ditangkap di penjara. Ya. Dan suaminya punya selingkuhan, jadi benar-benar kurus akhirnya. Makanya sebenarnya kalau doa tuh mungkin harus benar-benar detail mungkin ya Mas ya. Jadi jangan sembarang doa gitu. Semakin detail sebenarnya ada hal yang detail, ada artinya, tapi lebih poin pentingnya semakin detail semakin bagus. Tapi poin pentingnya adalah fokus kepada apa yang kita inginkan, bukan tidak kita inginkan. Ya Allah, hamba tidak pengen punya banyak utang seperti itu. Gitu. Tetapi ada di pikiran sadar itu lalu kita ingat utang sana sini kan, utang sana, utang sini gitu loh. Nanti yang datang utang semua gitu loh. Tapi berdoa tadi kembali ke cerita tadi, ketemu oh ternyata berarti servo selama ini yang terjadi karena memang servonya seperti ini gitu loh. Karena dia minta kepada Allah untuk diberi kekuatan dan kesabaran. Ya sudah, sama Allah dikasih kekuatan dan kesabaran. Lah orang itu dikategorikan kuat dan sabar itu ketika dihajar banyak hal. Kuat dia. Kuat, bener kuat. Sama Allah dikasih kuat. Sama Allah dikasih sabar gitu loh. Ya benar, dia mendapatkan sesuai apa yang dia minta kan. Nggak mungkin ada apa-apa terus kamu dibilang, oh kamu sabar banget ya. Kita pun ngomong sama teman-teman, misalnya cewek sesama perempuan, kok kamu jadi istri sabar banget sih? Kok kamu jadi suami sabar banget sih? Itu kan sesuatu ketika sudah terjadi sesuatu, toh baru kita tuh bisa dikategorikan kuat dan sabar gitu. Belum apa-apa udah minta sabar ya. Jadi harus ada sesuatu seperti itu gitu. Artinya lebih memilihlah untuk diberi kemudahan. Kalau orang kemarin, kalau saya bilang memang ada tagline ya, kesannya itu kuat dan bagus itu. Saya tidak minta, kalau nggak salah Bruce Lee itu, saya nggak minta diberi kemudahan, tapi saya minta diberi pundak yang kuat, diri yang kuat untuk menghadapi semua gitu. Lah itu sebenarnya kalau sama ibaratnya sama Tuhan dimudahkan pun sebenarnya masalah kita di mana sih? Ego kita itu sometimes pengen sesuatu itu ego kita itu pengen sesuatu itu terlihat dramatis, heroik, gitu ya. Kita pengen mengatasi semua ibaratnya pengen ada kejadian-kejadian yang tidak enak, lalu kita bisa keluar dari situ, lalu kita jadi seorang pahlawan, hero besar seperti itu gitu. Sometimes kita sebenarnya pengen terlihat heroik dan dramatis kehidupan kita gitu. Padahal bagi Allah itu memudahkan suatu hal yang mudah itu sebenarnya gampang banget sih perspektif kita bagi Tuhan seperti itu gitu. Jadi makanya kembali lagi ke masalah tadi yang teknisnya adalah tadi yang saya bilang yang masalahnya adalah di kesalahan di teknis doanya. Spesifiknya adalah benar-benar fokuslah pada apa yang kamu inginkan. Energi kita itu akan lari kemana kita itu meminta gitu.
Poin pentingnya di situ gitu. Fokusnya di situ. Kembali ke tadi yang terkait dengan masalah visualisasi. Visualisasi pun begitu. Kalau dia mengatakan ya apa ibaratnya beli kesabaran, beli kekuatan visualisasi di sini yang berkeliaran ya peristiwa yang tidak enak semua. Dan pikiran bawah sadar kita itu nggak mengenal hal seperti itu. Ya yang datangnya seperti itu terus. Nah, kembali ke tadi ke visualisasi, setelah tahu dengan persis, visualkan, lalu rasakan perasaan di masa depan itu bawa ke perasaan sekarang. Gitu ya. Misalnya contoh kadang kita itu nggak bisa membayangkan itu gitu. Karena pada sesuatu itu kan tercipta 2 kali. Sebelum tadi, ibaratnya ketika Zoom seperti ini, saya yakin Pak Ketua Kelas, Pak Aryo sudah memikirkan untuk step-stepnya. Bikin link dulu, begini, dan begini terjadi kan. Dan ketika tadi Pak Ketua Kelas, pertama sudah tahu mau hari ini buat kelas. Yang kedua, sudah memvisualisasikan. Oh nanti stepnya begini. Dan kenapa berhasil? Karena Pak Ketua satu sudah tahu. Yang kedua, memvisualisasikan dengan detail. Yang ketiga bisa merasakan perasaan acara ini lancar ke masa tadi itu. Saya yakin sudah merasakan santai. Yang ngerjakannya santai. Karena itu sudah tahu itu akan terjadi seperti itu gitu loh. Nah, kadang cuma untuk sesuatu yang sifatnya lebih besar gitu ya. Kita sudah terbiasa teracuni dengan perspektif-perspektif yang tidak mungkin, tidak bisa, ojo mimpi, ojo ngono, rasa ngayal seperti itu. Nah, itu. Nah, saya bilang kalau makan saja kita milih sesuatu yang ibaratnya bersih dan bergizi, terutama untuk pikiran. Makanya hati-hati banget untuk menyerap pikiran. Kadang pikiran kita itu menyerap sesuatu dengan tidak kita sadari. Contoh pemrograman lewat lagu. Kau hancurkan aku. Intinya gitu, cinta ini membunuhku gitu ya kan. Asik. Gitu ya, cinta ini terus makanya hati-hati dengan Bosman kan ngomong juga tuh. Bosman kan ngomong hati-hati buat lagu. Ahmad Dhani bikin lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Terjadi bener kan? Mantap. Sonata ya. Senangnya dalam hati. Makanya hati-hati bener gitu. Ahmad Dhani sama masih ingat kan lagunya Aku Cinta Kau dan Dia itu? Yes. Dewi Yul. Jadi keempat Mas, jadi keempat. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Siap. Dewi Yul bikin lagu Jangan Ada Dosa di Antara Kita. Ya Raisa tapi ngomong pengen poligami. Tapi nggak terjadinya bisa gitu loh ya. Makanya kadang pemrograman hati-hati banget gitu. Kadang pemrograman itu kayaknya pendekatannya pelan-pelan gitu loh. Jadi hati-hati. Saya termasuk tipe sekarang yang tidak pernah mengkonsumsi televisi kecuali acara olahraga. Mas Abi, boleh motong nggak sedikit? Oh iya, silakan difoto. Bukan mau foto, motong. Iya, saya dengar. Halo Mas Reza, apa kabar? Gimana Pak Marinir? Aku ngomong BL loh. BL Dino Siapa tadi? Siapa? Bang, tadi kan ada bahasa kita fokuskan ke gol kita ya. Yang kita inginkan. Fokuskan ke gol kita. Saya pernah mendengar bahasa seperti ini. Kita impikan atau kita buat sebuah gol, habis itu kita lepaskan, alias let go, kayak gitu kan? Ada bahasa seperti itu aku dengar. Yes. Kalau bahasa agama kan berdoa, ikhtiar, alias action, habis itu tawakal. Tawakal itu kan sama dengan let go itu, lepaskan. Iya, itu gimana penjelasan? Mungkin bisa saya share di situ. Iya. Oke, jadi gini. Poinnya sama. Tadi kan intinya buat gol lalu lepaskan toh. Iya kan? Iya. Poinnya seperti itu. Nah, tadi kan poin tadi yang saya sebutkan yang pertama adalah ketahui tujuan Anda dengan jelas. Lalu visualisasikan, lalu bawa perasaan senang itu ke keadaan saat ini. Ya. Poin terakhirnya adalah lepaskan dan rileks. Itu bagaimana? Ini apa namanya? Penerjemahannya itu untuk lebih luasnya itu loh, Mas. Untuk lepaskan. Kadang-kadang selalu ingat ini sama gol kita itu kan. Lebih lepaskan dan rileks itu keingat. Tawakal kali ya, lebih tawakal. Anda enggak lepaskan, just feel enjoy aja. Jadi pertanyaan. Tapi tiba-tiba datang dengan sendirinya gol kita itu tiba-tiba datang gitu.
kepikiran kadang kita kan. Kadang sekarang saya nanya lebih spesifik, kepikirannya pasti kepikiran tidak berhasil, ya atau iya? Betul juga sih. Nah kan? Belum. Ya, toh? Ya ketika Tapi Anda lebih ke sini loh, lebih ke bagaimana sih caranya. Itu bagaimana caranya gitu. Selalu berpikir kayak bagaimana perang gitu. Bagaimana caranya? Ya, tadi kan saya ngomong, salah satu kesalahan terbesar dalam masalah visualisasi adalah kita selalu berpikir bagaimana caranya. Padahal itu bukan area kita. Betul. Kita itu pasien itu akan tetapi itu datang sendiri gitu. Kita padahal udah mengalihkan dengan sesuatu. Ada namanya tekniknya craft, canceling itu harus ada canceling secepatnya. Canceling kalau ada seperti itu nanti ada seksi khusus ya, kita bicara tentang masalah craft ya. Di Bosman itu ada, di salah satu CD-nya itu ada canceling. Anda harus cepat-cepat mengcancelnya. Ada cara untuk mengcancelnya nanti. Kembali ke pertanyaan Ade tadi, ibaratnya seperti itu bisa dirusak polanya gitu. Dirusak polanya, yang Anda pikirkan kan bagaimana caranya toh? Bagaimana caranya kan? Iya. Nah, ya poin pentingnya adalah satu, masalah cara itu sudah bukan area kita. Serahkan saja pada Tuhan, Dia yang tahu paling baik bagaimana caranya. Itu yang pertama. Seperti itu ya. Selanjutnya, seperti yang saya bilang, untuk membiasakan sesuatu kita butuh waktu berapa hari tadi? 21 hari. 21. Jadi harap dimaklumi, Anda manusia biasa juga yang menuju proses belajar sepeda dulu berapa lama, Mas? Jatuh mulu. Kan? Ya, itu aja. Tapi kan Anda tidak memilih untuk menyerah. Belajar jalan berapa lama? Harap dimaklumi, kesalahan kita itu adalah mengharapkan semua selalu menjadi instan. Hari ini belajar, besok langsung oke. Padahal tidak bisa. Itu too good to be true. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Artinya begini, untuk kita akhirnya bisa untuk pasrah lepas total secara menyeluruh, kita memang butuh proses dan waktu. Mas Eko, ulangi saja dan ulangi terus. Mas Abi, iya. Izin Mas Abi. Iya, silakan. Ya, tadi saya dengar tuh pertanyaannya dari Mas Eko. Itu memang banyak dirasakan sama kita semua sih. Kita semua berarti termasuknya sama saya juga gitu. Saya juga. Ya kan. Itu kondisi di mana beliau ini kan melepaskan ya, saran dari Mas Abe itu kan ya melepaskan. Tapi dilepaskan itu nggak bisa, masih keinget terus. Mungkin kalau menurut pandangan saya, Mas, itu pasrah kali ya, memasrahkan setelah kita sudah punya target tertentu. Iya. Dan kita tinggal dilepaskan, itu maksudnya dipasrahkan. Artinya betul. Dengan pasrah itu maksudnya adalah tidak melekat di pikiran dan hati kita. Kalaupun imajinasi terus aja, tapi tidak ada unsur kemelekatan gitu. Kita pasrahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang mengarahkan kita, yang menarik kita. Seperti itu nggak Mas kira-kira Mas? Iya, pada akhirnya memang definisinya seperti itu. Jadi ketika pasrah, ketika terjadi atau tidak terjadi, ya sudah seperti itu gitu ya. Ya, jadi tidak melekat tuh Mas ya, tidak melekat sama diri kita tuh ya. Enggak ada kemelekatan seperti itu gitu. Artinya sering enggak kita mengalami situasi kondisi yang mengatakan, yo wes lah, nek dapat ya syukur, enggak ya sudah. Malah dapat gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang kita terjebak tuh Mas, kalau misalkan ada kalimat dapat syukur nggak dapat tenggah, itu kejebak, takutnya kita pesimis. Tapi kalau kita punya tujuan kan terus nih secara lahir nih, secara fisik kita kan kejar nih, getarannya kemana kita ikutin gitu kan. Nah maksudnya dengan kita membuat sebuah target, terus kita pasrahkan itu dalam arti kita sudah tidak melekat lagi pada itu, lepas aja gitu. Tapi pasti ada getaran-getaran atau tarikan-tarikan gimana kita harus mengikuti itu. Katanya begitu gitu Mas. Iya. Jadi saya sepakat dengan Mas Abe gitu supaya dipasrahkan, supaya tidak bukan berarti tidak mengingat ya Mas ya. Keingat pasti keingat ya. Yang penting kita jangan pesimis. Wah, jangan-jangan nggak sampai nih. Nah itu harus di distract Mas itu Mas. Jujur ya, saya sendiri kok sampai tahap sekarang pun sudah seperti itu. Sudah sampai tahap yang dimana ketika saya sudah menginginkan sesuatu, memang saya akan intens di 3 tahap tadi ya.
Saya mengingat secara detail, visualisasikan, lalu saya membawa perasaan bahagia itu ketika saya mendapatnya dari masa depan, saya bawa ke sekarang. Oh iya. Setelah itu saya lepas. Jujur saya nggak ingat. Oh, bisa benar-benar lepas gitu ya? Nggak ingat gitu ya? Saya nggak ingat sama sekali. Oh iya. Jujur saya nggak ingat. Nah ini Tapi metode kadang, biar sampai segitunya tuh gimana tuh caranya tuh, Mas? Memang butuh, seperti yang saya bilang, butuh berapa lama tadi? Sharing. Butuh berapa lama tadi? Udah 1 hari ya? Ya, untuk membiasakan 1 hari. Belajar begitu ya. Terus secara penelitian, secara empirisnya begitu, sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan ketika 21 hari kita ulang-ulang terus. Betul. Oh, oke. Sepakat. Jujur saya tidak. Setelah itu dapatnya, iya ya, kemarin saya kan ngimpi ini. Ya, kemarin saya sampai ke iya ya, kemarin kan saya ini gitu. Seringnya momennya seperti itu. Ingatnya ketika sudah dapat. Wow. Gitu, Keren. Karena terjadi memang banyak. Kita kan punya keinginan terus ya. Sebenarnya kan kalau dalam perspektif kita, Tuhan itu kan maha besar gitu ya toh. Allah itu kan maha besar gitu ya toh. Lalu kenapa kita minta yang kecil-kecil gitu loh? Kenapa kita nggak minta banyak? Kamu mau minta tiap hari, tiap menit, tiap detik aja boleh gitu. Kenapa minta satu terus dibawa kemana-mana terus tiap hari gitu loh? Betul. Oh, gitu loh. Iya. Udah minta aja gitu loh. Ibaratnya kalau dalam perspektif Mas Abi. Izin. Ya. Sharing. Aku izin pamit ya. Ya, hati-hati ya Mbak Titin ya. Ntar nanti gabung lagi ya. Ya. Oh, siap Mbak Titin. Ya. Mas Abi. Iya, monggo. Ini saya kalau pengalaman saya ini nanti mohon dikoreksi sama teman-teman gitu. Jadi saya sepulang dari MMBC itu saya ngumpulin tim gitu ya. Saya ingin berbagi vibrasi ke tim saya. Banyak yang saya share, termasuk visualisasi. Terus kita tulis dream bareng-bareng. Yang kemarin aku share di grup itu kita baru tulis dream bareng-bareng. Terus kita lakukan sesi ini juga melepaskan emosi negatif. Terus kita rilis semua dendam, semua rasa sakit, semua trauma. Meskipun tidak bukan terapi bukan terapi yang gede banget gitu, enggak. Tapi alhamdulillah terasa gitu ya. Vibrasi teman-teman juga berubah, tim saya. Nah, tapi ya setelah kita buat dream itu, aku sama teman-teman tetap buat rancangan how to-nya gitu loh. Kalau aku tetap buat rancangan how to-nya untuk apa? Untuk bagi saya itu bahasa kasarnya itu kayak gimana ya? Kayak semacam menggugurkan kewajiban ikhtiar gitu. Tapi saya dan tim tidak berpaku pada satu jalan itu gitu. Jadi kita bikin perencanaan tetap, tapi kami tetap meyakini bahwa Allah berkehendak dari manapun asalnya nanti goal itu diwujudkan, tidak hanya dari goal atau cara yang kami buat sendiri gitu sih. Kalau saya gitu. Itu menurut Mas Abi gimana kira-kira? Ya emang ya logikanya emang begitu, Mas. Ya memang logikanya memang seperti itu gitu ya. Ketika memang ada achievement, sometimes kita kan punya rencana sebagai manusia bla 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 ya. Tetapi jangan pernah men-setting otak kita untuk menutup plan lain. Betul. Rencana-rencana yang lebih baik seperti itu gitu loh ya. Artian ya Allah, misalnya ya Tuhan, saya buat rencana ini atau kau buatkan dengan rencana yang lebih baik, saya ikhlas gitu udah seperti itu. Oh, siap. That's fine, seperti saya mengatakan ya itu logikanya memang seperti itu. Jadi ya sah aja. Siap. Jadi kalau sebenarnya gitu ya inti dari banyak hal, intinya ada satu inti saya bilang gitu ya, masalah dengan achievement gitu loh. Salah satu mentor saya itu ngomong, timpang pendapatan itu terjadi karena dua hal. Satu timpang pengetahuan, yang kedua timpang keberanian. Selama ini apa yang sudah kita pelajari gitu loh. Sudah berapa banyak investasi kita untuk otak ke atas itu sudah berapa banyak gitu. Maksudnya gimana tuh Mas Abe izin. Ya tadi maksudnya bagaimana timpang pengetahuan sama tadi apa? Imajinasi tah? Gini, keberanian. Keberanian ya. Timpang pendapatan itu terjadi karena dua hal. Satu timpang pengetahuan, yang kedua timpang keberanian. Oke. Timpang itu berarti apa, Mas? Ya kurang intinya. Kita kurang pengetahuan dan kurang keberanian.
Oh iya. Oh timpang itu kurang ya? Ya, timpang gitu ya, timpang. Oke. Jadi tidak sesuai seperti itu. Ya, itu memang yang terjadi gitu. Saya sendiri merasakan kemarin. Oh, kenapa saya kemarin saya ikut acara itu jujur karena saya melihat termostat akuisisi saya, termostat take over saya, termometer saya itu hanya di angka 10 M. Oh. Setiap mau naik itu servonya beda lagi. Setiap mau naik servonya ganti lagi seperti itu. Nggak pernah deal seperti itu. Jadi sebenarnya di mana? Gitu. Termostat saya di angka 10 M gitu. Akhirnya kemarin saya datang ke situ, ini gimana itu menghancurkan bloknya seperti itu. Benar terjadi. Gitu. Jadi sudah, kita kemarin akhirnya on proses lanjut lagi dengan sebuah rumah sakit seperti itu gitu ya. Dengan harganya memang jauh dari termostat yang saya di atasnya seperti itu. Gitu. Dan memang salah satu termostat saya yang ternyata servo yang salah itu adalah satu, saya kurang nekat. Gitu loh. Jadi seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya sudah diperhitungkan semuanya gitu loh. Kalau nekat itu larinya ke keberanian ya Mas ya? Kurang nekat itu lebih ke keberanian ya? Ke keberanian. Betul. Jadi sometimes hidup itu, maksudnya gini loh. Apa ya? Kalau saya seperti saya bilang saya sudah pernah bangkrut gitu ya berkali-kali. Saya puluhan miliar sudah lah gitu lah. Saya sudah bangkrut puluhan miliar seperti itu. Dan saya mulai lagi. Ketika saya di bawah, saya tidak punya keraguan sedikit pun saya itu akan pasti naik ke atas. Gitu ya. Karena secara pengalaman ya, orang yang pernah dari bawah naik ke atas, dari atas jatuh ke bawah, naiknya itu lebih cepat lagi. Karena dia sudah ngerti tangga-tangganya. Betul. Oh iya betul. Masuk akal. Tangga-tangganya gitu loh. Beda dengan orang yang belum pernah ke atas, itu akan lebih ramah lagi. Oh iya. Kalau ketika dia sudah di atas, jatuh cepat karena naik tangga-tangganya sudah. Permasalahannya ya benar, ternyata di bawah pikiran bawah sadar itu ada yang salah. Misalnya contoh, saya mengatakan, saya ke Mas Anang aja. Saya kasih satu statement, Anda jawab dengan cepat. Siap. Uang adalah jalan ke surga. Adalah membalas. Anda berpikir dulu tadi. Jalan cepat. Oke, ketika orang Anda berpikir dulu tadi gitu loh ya. Ada orang yang mengatakan, dulu saya mengalami ketika orang mendefinisikan misalnya contoh, uang adalah orang mengatakan alat tukar. Uang adalah misalnya uang adalah alat tukar. Iya benar, dia dapat uang terus dia tukarkan terus dengan apapun. Terima kasih. Ya kan? Lewat entah beli barang kayak beli ini kayak seperti itu gitu. Tapi orang mengatakan apa mungkin gitu loh. Jadi poin pentingnya begini, kalau secara kerja pikiran seperti itu ya, cara kerja pikiran. Ada yang mengatakan apa mungkin gue sugih, apa mungkin gue kaya. Apa namanya gini? Apa mungkin sih aku untuk proyek kaya kan? Kita nggak mungkin deh. Kamu nggak boleh berpikir negatif seperti itu. Enggak kok, aku hanya guyon kok seperti itu ya. Kali aja seperti itu. Prinsipnya seperti ini. Saya misalnya nanya ke Mas AO, Mas AO. Mas Chandra. Siap. Mas Chandra. Ini kita jawab secara logis saja ya. Kalau kita terjun dari lantai 50, itu apa yang terjadi, Mas? Kalau sampai di bawah? Mati. Oke, kalau cuma niatnya meloncatnya cuma main-main loh, Mas. Saya lihatnya niatnya cuma main-main loh. Apa yang terjadi? Tetap mati kan? Aku ketawa ya. Tetap mati kan? Mati cuma nyemplung doang, mah. Dengar. Kalau mati sih menurut saya ya, kalau mati sih kan kalau cacat bisa, pecah bisa oke. Tapi kalau mati kan sebelum ajalnya tepat di situ ya gitu kan belum. Ya, secara logika umum kan begitu ya. Ketika orang loncat dari lantai 50 pasti mati gitu ya kan, logika umum aja. Logika kalau dia lompatnya tuh niatnya bercanda gitu gimana, Mas? Ya tetap mati kan? Betul. Ya. Makanya hati-hati dengan omongan. Hati-hati dengan pikiran. Mau niatnya mau beneran atau bermain pun seperti itu gitu. Wah. Masuk akal. Itu akan terjadi gitu loh. Contoh, sama sekali lagi seperti tadi. Ini seperti hukum gravitasi, tapi berlaku juga bagi kerja pikiran. Mau yang lompat dari lantai 50 orang soleh mati.
Mau yang loncat dari lantai 50 bajingan pun juga akan mati. Jadi pikiran ini siapapun yang membawa, kalau dia berpikir buruk, ya terjadi akan buruk. Oke. Kalau dia berpikir baik, yang terjadi juga akan baik gitu. Nah, Mas Abi, aku mau nanya. Aku mau jawab. Jadi, kok bisa ya sampai bisa kayak gitu ya kejadiannya? Bisa jadi gini kan, kita berpikir aku pengen sama orang ini dealnya projectnya deal gitu. Dan ternyata kok bisa terjadi dengan hanya pikiran, apakah itu akan ngemagnetin dia untuk datang ke kita atau gimana sih, Mas? Kok bisa kayak gitu ya? Bisa sehebat itu gitu? Ingat kesalahan kita yang pertama tadi. Analisis ya. Kita gini, itu kerja otak kiri. Iya betul. Hati-hati dengan kerja otak kiri. Otak kiri dan otak kanan. Otak kanan itu berimajinasi. Hati-hati, otak kiri itu langsung mengkritisi. Otak kiri itu akan langsung mengkritisi gitu. Mendistract gitu Mas ya. Betul. Gitu loh ya. Artinya otak kiri itu semua serba harus logis dan bla 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 bla. Sebenarnya kehidupan itu banyak yang tidak logis. Oke, setuju. Ibadah Tuhan itu punya cara tersendiri gitu loh ya. Jadi makanya saya bilang salah satu kesalahan kita adalah selalu berpikir gimana sih caranya ya. Tapi kan Mas, kalau kita kerja gitu kan memang harus sesuai dengan track ya, aturan, rencana gitu kan. Iya benar. Ya nggak sih? Bener sih suka begitu kan? Iya gini. Kita dihadapkan di dihadapkan dengan dua dunia yang berbeda gitu kan. Benar. Jadi saya berpikir kalau siang di pagi hari saya fungsikan di dunia kiri, malam saya difungsikan di dunia kanan gitu. Itu gimana Mas? Karena saya mengalami ini sesuatu yang berbeda gitu. Dibareng itu kadang-kadang nggak nyambung. Iya emang gini lah Mas. Kadang gini, kalau secara plan gitu ya, secara perencanaan memang kita harus punya. Cuma jangan pernah membatasi terwujudnya rencana itu harus dengan cara itu. Oke. Hanya sebagai jalur utama aja ya, sebagai syarat ikhtiarnya kita gitu ya. Jadi sebagai salah satu bentuk ikhtiarnya gitu. Iya. Misalnya saya suka aktivitasnya Mas David ini. Ini laki idaman Mas David. Karena jenggotnya panjang tah, Mas David? Enggak, lagi nyetrika dia. Oh iya. itu Anjir beneran lagi nyetrika Mas David. Iya, Dodit Mulyanto itu pura-pura jadi David itu. Dulu gini ada cerita gitu ya, ada cerita gitu. Saya sendiri dulu saya pernah punya bisnis gitu ya. Saya pernah partnership sama orang. Lalu terjadi sesuatu, lalu duitnya dia bawa pergi. Seperti itu gitu loh. Duitnya dia bawa pergi gitu loh. Setelah itu saya cari dia. Saya kontak, iya nanti tak balikin, iya. Lama-lama dia hilang. Duit saya dibawa padahal itu cukup lumayan. Saya cari terus gitu ya. Duit gue harus balik seperti itu. Saya cari orang hilang. Akhirnya sampai satu titik, saya ketemu sama mentor saya, salah satu mentor tentang mindset. Gitu ya. Terus dia dengar ceritanya. Saya cerita bla 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 seperti itu. Oh gitu. Terus dia bilang, oh iya. Terus dia nanya balik, kamu pengen duitmu balik? Iya. Kamu pengen dapat yang lebih banyak? Iya. Oke. Kesalahanmu cuma satu. Apa? Kamu hanya berharap duitmu itu balik dari dia. Oh iya. Padahal kalau dibalikan sama Tuhan dari tempat lain pun sangat mudah tuh. Iya. Yes. Kita menuntut kita harus dari dia, ditelepon terus nggak benar. Balik, halo gitu udah dicari gitu, harus duitnya baliknya dari dia. Dia kemana gitu ya, makan gak enak yang dipikirin dia terus balik gitu ya kan? Sepakat Mas Abe, sepakat luar biasa. Ini kebuka nih pikiran gua nih. Wes. Mas Ao kayaknya dapat hidayah. Kenapa harus dari dia? Kenapa harus dari dia gitu loh? Bahkan kalau dari dia itu kan karena otak kiri sih Mas. Ya. Kan urusannya sama dia kan. Otak kiri kita, kenapa harus dari dia gitu? Iya. Kalau Tuhan ngasih rezeki dari Allah manapun itu bisa. Setuju. Karena kita mendikte Tuhan, ya Allah harus dari ini, dari dia, ya sudah.
Tunggu, nanti tak kasih dari dia, tapi tunggu. Padahal mau tak kasih dari tempat lain nih. Tapi kamu sendiri yang menghambat, kamu nggak pengen kan, ya sudah nggak tak kasih gitu. Begitu juga dengan target. Kita fokusnya di satu titik yang kita tuju melalui itu. Padahal di tempat lain kan kita nggak tahu. Tiba-tiba dari langit gitu kan, turun uang gitu kan. Lah, terus kita lalu otak kiri main. Apa mungkin gitu ya kan. Iya. Allah tuh ya ampun gitu ya. Misalnya hari ini mau dikasih apapun tuh sangat mungkin. Cuma kita mengukur kebesaran Tuhan itu dengan kerdilnya otak kita gitu loh. Kita tuh mendikte Tuhan, ya Tuhan saya pengen dapat duit dari sini, ya Tuhan harus begini, ya Tuhan harus begini. Padahal Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Sekto, tak kasih jalan yang lebih mudah, mau nggak? Oke, iya, memaksa gitu, memaksa diri. Memaksa Tuhan. Udah sebenarnya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada Tuhan itu pengen makhluknya susah, itu nggak ono. Ya, sepakat. Tuhan itu nggak pengen makhluknya miskin, itu nggak ada gitu loh. Mantap. Gitu loh. Jadi Mas Abi keren. Perspektifnya seperti itu kadang gitu loh. Kadang kita pengen memaksakan sesuatu hal gitu loh. Jadi poinnya pentingnya seperti itu. Lalu kembali ke cerita saya tadi. Ya. Kesalahan kamu itu cuma kamu itu mengharap uangmu datang dari dia. Terus saya harus gimana? Ya sudah, lepaskan saja, ikhlaskan, yakinnya kalau samanya ya seperti tadi. Apa yang kamu inginkan? Saya pengen rezeki banyak. Oke, pikirkan, visualisasikan kamu dapat uang dari mana-mana seperti itu. Sudah. Lalu bagaimana perasaanmu kalau dapat duit banyak? Oh, I feel happy. Ya sudah, bawa perasaan bahagia itu ke kondisi sekarang. Bisa? Udah bisa. Oh ya sudah, lepaskan, relax saja. Besok dapat, lusa dapat, seminggu kemudian dapat, jujur. Dapat. Terus jackpotnya apa? 2 minggu kemudian orangnya nelpon yang bawa duit saya, Mas. Mohon maaf, saya kemarin lagi ada tipu begini, Mas. Tolong dikirim lagi nomor rekeningnya ya, Mas. Uangnya tak balikin. Luar biasa. Keren. Gitu loh. This point gitu, jangan pernah membatasi apapun gitu loh ya. Tuhan itu tahu cara yang lebih baik gitu. Tuhan itu maha penyayang. Sebagai gambaran ya, maaf saya mencerita perspektif saya sebagai seorang muslim ya. Saya hanya ngasih contoh cerita gitu ya. Ada cerita gitu bagaimana gambarnya besarnya kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu duduk bersama sahabat. Ya, duduk bersama sahabat, lalu ada seorang ibu-ibu lewat menggendong bayinya. Ya, disimak ya ceritanya dulu terus terang. Ketika saya mendengar cerita ini saya merinding. Ya, saya merinding. Nabi sedang bercengkrama dengan para sahabat di pinggir jalan, gitu ya. Setelah bercengkrama, ada seorang ibu lewat menggendong bayinya. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, bertanya, wahai sahabat, ya Rasulullah, mungkin nggak ibu tersebut itu membuang bayinya? Para sahabat mengatakan nggak mungkin ya Rasulullah, nggak mungkin ibu dari bayi tersebut membuang anaknya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya nggak mungkin ya Rasulullah, karena apa? Karena ibu tersebut sangat sayang dengan bayinya. Nggak mungkin gitu, karena sangat sayang dengan bayinya. Lalu Rasulullah ngasih satu jawaban yang bikin saya sendiri merinding. Nggak mungkin membuang bayinya. Kenapa? Karena ibu tersebut sangat sayang terhadap bayinya, terhadap anaknya. Terus Rasulullah mengatakan, ketahuilah, kasih sayang Allah terhadap makhluknya itu melebihi kasih sayang ibu tersebut terhadap anaknya. Benar. Betul sekali itu Mas Abi. Seorang ibu saja tidak mungkin membuang anaknya karena apa? Besarnya rasa sayangnya ibu tersebut terhadap anaknya. Lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah kepada makhluknya itu jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu tersebut terhadap anaknya. Jadi kita nggak mungkin dibuang ya Mas ya? Nggak mungkin, cuma kita sendiri yang men-setting semua dengan otak kita. Allah sesuai persangkaan makhluknya.
Kenapa ya Allah ini harus terjadi pada saya? Kau begitu kejam ya Allah. Ya sudah, kamu prasangka seperti itu, ya sudah terjadi. Dikejamin. Ya. Maka hati-hati dengan prasangka gitu ya, hati-hati dengan pembawa semua seperti itu gitu loh. Kan sayang Tuhan sama makhluknya ya sudah, gitu. That's all gitu. Jadi poinnya seperti itu. Artinya hati-hati dengan menggunakan pikiran kita. Ya. Berpikirlah pada hal-hal yang kita inginkan. Ingin hidup yang mudah. Makanya setiap pagi salah satu doa saya itu hanya saya berdoa. Teks saya doa seperti ini. Setiap pagi itu saya ulang-ulangi terus. Setiap hari saya ulang-ulangi terus. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang melimpah ruah dari segala arah setiap harinya dengan saya melakukan aktivitas yang mudah dan menyenangkan. Oh, aktivitas yang mudah dan menyenangkan. Iya, bagi Allah mewujudkan itu. Bagi Allah ngasih rezeki ketika kita melakukan aktivitas mudah dan menyenangkan, bagi Allah itu mungkin nggak? Mungkin banget. Mungkin banget, ya sudah, minta aja itu. Kenapa kita selalu membatasi gitu loh? Mas Abi, satu lagi Mas Abi. Itu katanya tadi dengar dari bahasa Mas Abi lebih spesifik kayak gitu kan. Kalau kita meminta, tadi ada satu bahasa juga, mintalah yang banyak. Akan tetapi kalau yang banyak itu sebanyak apa? Seperti ini. Mas Abi minta tolong beliin martabak. Itu kan bingung Mas Abi. Martabak manis apa martabak telur? Iya. Terus kalau martabak manis yang rasa kacang, keju ataupun coklat kan gitu. Masa itu yang sedang, ada yang medium ataupun yang kecil gitu kan? Iya. Nah, di situ kan lebih spesifik. Kalau saya jelasin ke Mas Abi tolong belikan martabak manis, yang rasa coklat, yang ukurannya sedang. Itu lebih spesifik. Iya. Kalau umpamanya cuma beli martabak doang, aku nitip martabak doang, kan Mas Abi bingung toh. Kalau umpamanya kita minta yang banyak, itu apakah bisa dikatakan seperti itu? Kurang spesifik. Minta yang banyak? Iya. Oke. Nanti sebenarnya gini, yang ini dua hal. Pasti minta kayak gitu. Oke, ini ada dua penjelasan ya. Ada dua penjelasan. Yang pertama, kalau secara kerja pikiran sebenarnya kita tidak pernah dibatasi untuk meminta dengan banyak. Betul. Ya. Tetapi saya sendiri mengalami. Tetapi yang membedakan kita masing-masing adalah termostat titik toleransi di angka. Ada orang yang 10 juta sudah dapat 10 juta penghasilan sebulan sudah merasa kaya. Ada yang 100 juta belum, ada yang 1 miliar sudah, seperti itu gitu ya. Betul, relatif lah, relatif. Iya, maka saya bilang sebenarnya ada dua jawaban. Satu, memang tidak pernah diminta untuk membatasi sebanyak mungkin, itu semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Cuma kita tahu angkanya berapa, relatif setiap orang itu termostatnya beda-beda. Jujur saja, kita mengalami gitu ya. Sekarang kita jujur-jujuran deh, Mas Chandra, jujur-jujuran. Anda merasa aman berapa? Anda merasa aman secara finansial ketika di rekening ada uang berapa? Jujur saja. Jujur, 50 juta. Oke, Mas Aryo. Yes. Merasa aman, ya, merasa aman ketika di rekening ada berapa? Kita jujur-jujuran aja. Minimal 1 M. Minimal 1 M. Saya. Nah, berapa? 3 triliun. Uang saku semua itu. Mungkin aja. Oke, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, saya bilang seperti itu. Tetapi kita melihat dari jawaban ini, mau diskenariokan seperti apapun, mau di up apapun, tidak, mau di up apapun, mau ditinggikan seberapapun gitu ya, mau diimajinasikan angkanya berapapun, tidak ada yang sama tuh jawabannya. Ya. Ya kan, tidak ada yang sama jawabannya gitu. Karena termostat ekonomi termostat finansial dari satu orang dan orang lain itu berbeda-beda. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sebanyak mungkin bagus, sebanyak mungkin lebih banyak lebih bagus gitu. Tetapi ini cara kerja pikiran bawah sadar itu sudah berbeda. Termostatnya beda. Kita dikasih Allah banyak nih. Allah masih banyak. Gitu ya. Tapi begitu kita sebulan ibaratnya di ATM kita sudah ngerasa nggak sih kita sering terjebak di zona nyaman, datang di ATM sudah 1 miliar, kita diem kok, udah tenang, endurance atau daya juang kita sudah sedikit menurun, ya toh. Nanti kalau sudah tidak angka misalnya Mas Chandra 50 juta sudah nyaman,
sedikit banyak endurance semangat juang itu udah sedikit turun. Tetapi nanti kalau titik toleransinya sudah menyentuh di angka 20 juta, itu kerjanya akan naik lagi. Betul. 50 juta turun lagi. 50 lagi gitu ya kan. Itu kan istilahnya masih ada penghawatiran. Dalam artian kalau istilahnya memang setinggi-tingginya kan impian setinggi-tingginya. Jangan pernah bilang jangan pernah bermimpi nanti jatuh. Nah, itu kesalahan. Jangan pernah bermimpi terlalu tinggi nanti kalau jatuh. Iya, salah. Itu saya menyalahkan. Nah, memang harus setinggi-tingginya. Paling tidak. Woi, siap, Komandan. Paling tidak kita kan memanah bulan. Kalaupun meleset kita masih bisa menari-nari dengan bintang kan Bang gitu. Cuma di situ kalau terlalu ketinggian dalam artian saya mengkhawatirkan dalam diri saya kan, yang tahu kekuatan diri saya kan saya sendiri. Dikhawatirkan saya meng-cancel doa saya gitu loh. Mas. Siap. Kalau kita benar-benar berani, kita itu akan melihat sisi lain dari diri kita loh. Yang selama ini belum pernah kita lihat. Caranya adalah apa? Push your limit. Paksa. Betul. Nah, ini saya tiap hari baca nih. Ya. Tadi maaf yang bilang 3 triliun tadi siapa? Saya. Saya itu siapa? Anang. Anang. Mas Anang, sekarang kita jujur-jujuran deh. Siap. Kita jujur-jujuran loh ya. Jujur-jujuran. Saya paham Anda pengen punya tinggi seperti itu. Ketika Anda bilang 3 triliun tadi, perasaanmu nyaman atau tidak? Jujur. Nyaman, Mas. Nyaman atau sedikit ada dinamika? Yang saya bayangkan ketika punya 3 triliun itu perasaanmu, bukan masalah bayangan, perasaanmu. Ya sedikit sih, sedikit banget. Nah itu alam bawah sadar menolak. Oh, gitu itu loh. Yang dikhawatirkan itu, Mas. Yang dikhawatirkan itu. Jadi begini, ada tipe pendekatan gini. Ada tipe pendekatan yang sifatnya afirmasi ataupun visualisasi, ada 2 model. Om habis banyak yang dia. Siapa ini ya? Siapa ini? Oke. Jadi ada 2 pendekatan, ada model visualisasi dan afirmasi yang dimana satu gini, ada orang ketika kita ngomong ketika kita pengen target bulan depan saya pengen income bulan depan, tapi kita jujur sama diri nggak? Ada perasaan nggak nyaman nggak di sini? Ketika kita pengen target yang pernah mengalami perasaan nggak nyaman toh? Yoi. Ya karena sebenarnya diksi kita yang salah. Diksinya yang salah. Bukan di masalah di targetnya. Iya. Yang permasalahan bukan di targetnya tapi di diksinya. Pilihan katanya yang salah. Saya harus punya 1M 1 tahun ke depan seperti itu gitu. Yang mengharuskan itu siapa gitu. Perasaan tidak nyaman akan muncul. Alam bawah sadar mengatakan Allah 1M, ku arep entuk saka ngendi? Kamu dapat dari mana gitu. Akan terus muncul gimana, Mas? Kan? Pernah tuh merasakan seperti itu? Diksi yang benar gimana? Diksi yang benar. Jadi ibarat diksi yang sebenarnya begini, saya sendiri contoh. Misalnya saya nggak pernah mengatakan saya harus punya 1M gitu ya. Saya harus punya M, saya harus punya 1M, tidak gitu loh. Tetapi karena saya pernah praktek, ketika saya mengatakan 1M, 2M, 3M, di sini saya itu menolak. Ya, ada perasaan menolak, ada suara halus. Kita sendiri Allah, apa mungkin? Allah begini, Allah seperti ini. Beda kalau diksinya adalah saya sedang berproses untuk mendapatkan penghasilan 1 miliar. Atau saya memutuskan untuk berproses mendapatkan penghasilan 1 miliar. Ya namanya berproses toh. Kalau kita berproses, saya mengalami seperti itu. Saya baca di buku-buku seperti ini. Yang namanya berproses, pikiran bawah sadar itu akan memaklumi, ya wes berproses aja sana. Gitu loh. Kadang pilihan gimana Mas Abi? Saya memutuskan untuk berproses mendapatkan 3 triliun gitu.
Oke, itu yang pertama. Titik toleransi di pikiran kita itu sebenarnya kalau mau naik sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Tetapi ini kita bicara sedikit konkret loh ya. Titik toleransi itu ibaratnya Anda dari naik tangga, misalnya ada 10 tangga. Gitu ya. Ada 10 tangga, Anda langsung dari tangga pertama tangga ke 10 enggak? Enggak kan? Harus ada stepnya. Biar pikiran bawah sadar kita itu tidak melawan. Misalnya, titik toleransi pikiran bawah sadar, misalnya, di bulan ini revenue kita ibaratnya gampangnya lah 1 miliar, seperti itu gitu. Titik toleransi itu biasanya dinaikkan 2 kali lipat saja dulu. Jangan langsung ke 3 triliunnya, karena disparitasnya terlalu jauh gitu loh. Kalau disparitasnya terlalu jauh, pikiran bawah sadar akan menolak. Yep. Karena pikiran bawah sadar akan mengatakan this is too good to be true, itu terlalu baik untuk jadi kenyataan gitu. Diksinya seperti itu. Naik kan perlahan, naik lagi, perlahan naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi seperti itu. Daripada 3 triliun seperti itu gitu ya, kita belum tahu tercapainya kapan gitu loh ya. Artinya tadi lebih baik bulan depan saya berproses untuk tambah omset 1 miliar. Bulan depan tercapai. Bulan depan lagi saya berproses untuk nambah 1 miliar. 1 bulan lagi, seperti itu aja. Akhirnya akan sampai juga di satu titik yang dimana kita tuju gitu loh. Mas Abi, kalau umpamanya yang seperti ini enggak apa namanya katanya tadi pengucapan afirmasi, lebih jelas nggak? Suara saya? Ya, jelas. Suara saya nggak jelas ya? Masih apa ini? Yang katanya kan istilahnya pengucapan afirmasi itu yang seolah-olah kita itu rasakan seakan-akan itu sudah kejadian saat ini ya gitu kan? Ya. Terima kasih ya Allah, saya sangat bahagia dan sangat bersyukur sudah mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan dengan menjalankan bisnis saya ini secara konsisten. Bla bla bla. Terima kasih ya Allah. Itu merasa tenang sih sebenarnya. Itu kan pengucapan seolah-olah kan memang seakan-akan ini pendapatan saya, income saya itu sebegitu gitu. Tiap bulannya. Terus itu sama dengan yang berproses. Kalau yang Mas Abi tadi kan putus-putus, Mas. Kalau yang Mas Chandra putus-putus. Mas Chandra putus-putus. Oke. Pakai modem saya mau. Pakai modem saya mau. Tadi kan, woi, masih. Nanti ditransfer pulsa lagi. Gimana, Mas? Nah, kan hilang orangnya malahan. Kita lanjut dulu aja. Halo, izin. Aja. Halo, izin. Mas Abi. Yes. Woi, siap komandan. Woi. Siap komandan. Dari tadi saya menyimak, Masya Allah, semua yang didapatkan di pelatihan MMBC kemarin itu seakan-akan ngalir lagi ke otak dan darah saya hari ini. Dari beberapa penjelasan dari Mas Abi ini benar-benar tercerahkan saya hari ini. Mas Abi, terima kasih banyak sebelumnya, luar biasa. Sama-sama. Saling kita. Iya. Hati-hati dengan, jadi saya ambil kesimpulan sedikit, hati-hati dengan pikiran Anda. Betul. Ya, alam bawah sadar Anda silahkan berproses. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Wow. Ya, ini saya menyimak aja nih, Mas Abi. Kebetulan lagi ada kegiatan juga, tapi sambil hampir saya rugi kalau nggak masuk nih hari ini di Zoom ini. Wow. Ya, mungkin bisa ini teman-teman mungkin yang lain. Bagaimana kalau pindah lagi saya masih ini sedikit dengan yang servo mekanisme nih. Yang kemarin gimana membelokkan itulah. Bagaimana caranya? Di mana saya sekarang alhamdulillah lagi mau dibelokkan kemana? Mau ke yang salah yang benar atau yang mana? Nah, ya benar. Semakin spesifik semakin bagus gitu loh. Oke, mantap. Ya, dari yang negatif bawa ke posisi tentu saja. Contohnya yang negatif yang mau dirubah apa?
Ya mungkin kalau kata-kata kasarnya dalam kehidupan ada beberapa serpo yang katakanlah saya yang mungkin menurut bahasa kasar saya sial melulu nih, karena setiap saat ketemu dengan itu. Bagaimana membelokkan sampai ke positif. Sialan itu hilang lah mungkin bahasa sederhana saya, Mas Abi. Oke. Kasih teknik sedikit aja mungkin ya. Walaupun mungkin saya agak paham juga, kembali ke pikiran sih. Kepikiran lagi, tapi mungkin kalau Mas Abi yang memaparkan lebih detail lagi ini kayaknya insya Allah ini masuk nih kalau untuk saya pribadi sih hari ini teman-teman semua. Oke. Iya mungkin Mas Abi paham. Terima kasih banyak sebelumnya, luar biasa Mas Abi, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Monggo. Apa pertanyaannya Mas? Merubah. Membelokkan servo. Membelokkan servo. So, teman-teman biar tercerahkan juga nih. Ada servo loh, servo yang negatif sampai siap Mas Adi. Jadi yang pertama jadi gini, ada teknik namanya craft ya. Mungkin yang sudah pernah beli program subliminalnya dari Bosman itu ada di situ. Craft itu namanya canceling. Ketika ada sesuatu yang sifatnya misalnya Anda pengen target 10 juta, pengen naik jadi 20 juta gitu ya. Ketika ada mengatakan nggak mungkin seperti itu, harus segera Anda cancel. Caranya? Nanti, yang pertama cancel. Yang pertama kan C, cancel toh. Yang kedua replace, segera ganti. Canceling, replace. Orang mengatakan nggak mungkin, langsung jawab semua mungkin. Nah ini ya ada di Road to Billionaire itu ada. Replace, lalu A, afirmasi. Afirmasi yang Anda inginkan. Gitu ya. Train itu apa? Latih seolah-olah Anda itu sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Lalu fokuslah kehidupan seperti itu sudah terjadi gitu loh. Kalau tadi saya ngulang sedikit, kalau ada servo-servonya seperti itu, berarti yang poin pertama ketika ada servo suara yang tidak enak atau tidak mensabotase Anda, harus segera Anda canceling. Gitu ya. Itu dari Mbak Muna itu ada yang mau saya kirimin tadi itu. Nanti bisa kontak ke Mbak Munanya gitu ya. Itu ada tekniknya. Cancel. Begitu ada suara yang tidak baik langsung di cancel. Lalu di replace. Diganti dengan hal yang kita inginkan. Setelah itu diafirmasikan. Disampaikan. Lalu train. Gitu loh ya. Berlatihlah seolah-olah itu sudah terjadi. Lalu ya udah fokus itu terjadi gitu. Lebih spesifiknya nanti itu minta Mbak Muna ya tadi ya. Di grup ini tadi ada yang Mbak Muna, yang ada yang punya CD-nya. Di situ ada. Nanti ke Mbak Muna juga gitu. Saya ada teman, saya filenya saya lupa saya taruh di mana seperti itu. Ada. Iya Mas, ada di handphone, tinggal kirim. Nah, itu tinggal dikirim. Tapi filenya gede itu loh. Emang bisa. Mending taruh di Google Drive aja. Ya, bagus nih. Kemudian linknya di-share ke grup nih. Mantap nih. Ya. Karena filenya gede itu Mbak Muna. Ya, Mbak Muna. Gede, cuman masuk di handphone saya itu jadinya per satu video gitu. Kalau total sih sekitar 20-an gigabyte gitulah. 20-an giga tuh? 20-an ya, dalam artian 2 sekian gitulah. Iya. Itu berarti udah bisa dikompres itu. Mungkin teman-teman yang lebih tahu gitu. Itu ada kok tekniknya ada. Tadi Pak Ancu ya, itu nanti mungkin di Mbak Muna tadi ada tekniknya untuk meng-canceling servo yang salah seperti itu. Siap Mas Abi. Itu lebih jelas seperti itu gitu ya. Gitu ya. Oke, makasih banyak Mas Abi. Mantap. Ya, kita 5 menit lagi. Nanti setelah ini kan saya harus prepare ke Bandung gitu nanti. Seperti itu yang tadi yang saya kemukakan ke teman-teman, hati-hati dengan pikiran gitu ya. Hati-hati dengan cara yang Anda berpikir, fokuslah pada yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Jangan fokus ke tidak punya banyak utang, tapi fokuslah kepada rezeki yang selalu melimpah ruah. Seperti itu. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, balik. Apa yang tidak kamu inginkan? Saya tidak ingin ini, berarti yang kamu inginkan adalah kebalikannya dari itu. Oke. Mas, telepon ini apa? Nomor. Hah? Mas Abe? Iya, saya. Iya. Gimana? Mau ngomong boleh, Pak? Boleh. Ini siapa yang ngomong ini? Mas Abdul Aziz, Mas. Oh, boleh. Silakan Mas Abdul Aziz. Saya dengerin ceritanya Mas Abe ini, tak pikir saya ketemu AHA ini. Jadi
Saya ini basicnya engineer. Jadi kebiasaan saya itu apa ya? Menganalisa, menghitung, dan merencanakan. Iya. Kemarin itu saya pokoknya lost by. Yang penting saya pengen dapat project nilainya sekian. Nah, kemarin itu tiba-tiba ada yang hubungin saya, menawarkan proyek 90M. Oke, dikasihlah datanya dan lain-lain. Secara refleks saya bilang oke. Tapi habis itu dalam diri saya itu kayak muncul lagi kebiasaan lama yang pernah tak lakuin itu loh. Saya langsung menganalisa, ini begini, ini begini, ini begini. Dulu ya. Nah, akhirnya karena mungkin otak kanan saya akhirnya lebih kalah sama dengan otak kiri saya. Akhirnya itu lepas, Mas. Iya. Itu lepas. Nah, itu saya refleksi cerita Mas Abe tadi. Benar ya. Artinya kalau kita dari awal itu sudah membayangkan apa yang tidak ingin terjadi, terus kita membayangkan, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana. Dan itu kejadian akhirnya lepas gitu, Mas. Nah, itu artinya kan gini, saya punya kebiasaan yang begini-begini. Mengalihkan kebiasaan itu yang sekarang saya masih kemarin udah dapat pelajaran dari MMBC itu. Cuman ini kadang masih muncul lagi. Nah, itu pengen tak ilangin itu loh, Mas. Jadi kadang kalau kita jadi marketing itu kan memang benar, kalau marketing itu manfaatkan otak kanan dulu, jangan terlalu banyak di otak kiri. Iya. Nah, itu Mas. Cara ngilangin kebiasaan yang begitu itu gimana caranya? Nah ini di layar kita ada toh ini. Oh gitu ya, oke siap. Nah ini nanti semua caranya di sini. Canceling, replacing, afirmasi, fokus, training. Ini masih kurang satu lagi di bawah, masih ada trainingnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, otak kita itu suatu hal yang luar biasa. Gitu ya. Otak kita itu hal yang luar biasa, jadi luangkan waktu untuk mempelajari cara kerja otak. Jadi Anda bisa mendapatkan, jadi gini, kita bisa memikirkan apapun yang kita pikirkan. Seolah-olah kita kan merasa tidak bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, toh. Karena kita tidak mengerti cara kerja otak, gitu loh. Nah, sebenarnya yang kita pelajari nanti itu pelan-pelan bagaimana cara kerja otak itu sebenarnya gimana sih, cara dia masuk informasi gimana, cara menyerapnya gimana, seperti itu ya. Lalu cara mengarahkan ke kita, arah yang kita inginkan gimana. Gitu. Otak itu bagian dari tubuh kita, harusnya kita yang bisa mengarahkan gitu, mengarahkan kepada arah yang kita inginkan. That's it gitu. Poin-poinnya seperti itu. Dan memang pembelajaran tentang otak ini tidak cukup hanya sehari. Butuh waktu lama. Misalnya contoh saya pribadi mengambil namanya Neuro-Linguistic Programming atau NLP itu kita belajar full selama 7 hari. Gitu ya. Terus ada juga yang dimana saya mengambil satu program tentang masalah otak pada mindset itu kita butuh waktu kurang lebih sampai 100 jam untuk mengerti banget gitu. Karena selama ini kan kita terjebak dengan budaya instan ya, pengen mempelajari sesuatu langsung bisa masuk gitu. Padahal nggak bisa. Kalau makan aja kalau langsung dikunyah aja keselak-selak seperti itu gitu. Artinya harus butuh makan pun satu piring kan nilainya 1 sendok, lalu habis gitu. Nah, pembelajaran ini pun seperti itu. Kita butuh proses day by day. Yang penting apa? Konsistensi. Tidak ada yang mengalahkan konsistensi. Air itu tetesan aja gitu, kena batu yang begitu keras aja bisa bolong seperti itu gitu. Jadi that's it. Poinnya adalah konsistensi untuk belajar, stay hungry and stay foolish. Selalu begini, kalau ada masalah, kalau ada tantangan dalam hidup Anda, selalu yakinlah pasti ada caranya. Pasti ada solusinya. Sekarang dari kita semua masalah. Kita coba ngomong deh, masalah apa sih yang di dunia ini belum pernah diselesaikan? Yang benar-benar masalah real loh ya, yang pernah dialami ya.
punya 1 juta, utang 1 M ya, berarti ada yang selesai. Ada utang 1 triliun yang berarti selesai. Kasih satu contoh yang masalah dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan itu apa gitu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai itu apa? Tidak ada, semua itu tidak ada. Semua batasan itu ada di pikiran kita tok gitu loh. Allah nggak mungkin. Aku nggak mungkin punya penghasilan sekian, nggak mungkin, buktinya ada yang bisa mencapai toh. Berarti itu tidak ada di dunia ini sesuatu yang tidak pernah dicapai, dan tidak ada di dunia ini masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Cuma selama ini sekali lagi kita mengukur semua dengan keterbatasan pengetahuan kita yang sangat minim. Semua kita ukur dari kita mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran kaki kita gitu. Jadi that's poinnya, poin pentingnya adalah be careful about your mindset gitu ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, seperti itu gitu. Menggunakan seperti ini. Berpikirlah terus yang baik-baik, merasalah terus yang baik-baik, seperti itu gitu. Poinnya seperti itu. Karena apa? Konsepnya adalah memberi dulu, kita akan menerima. Artian memberi dulu pemikiran yang baik-baik, kita akan menerima yang baik-baik. Poinnya seperti itu. Ini doa. Hari ini kita cukupkan di sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti selanjutnya kalau memang butuh japri atau apa gitu ya kontak-kontakan aja lah. Nanti begitu kalau ibaratnya kita sama-sama longgar, case by case bisa gitu ya. Mungkin ada yang tidak nyaman ketika dikomunikasikan ke publik seperti itu gitu. Nanti kita bisa case by case seperti itu, kita ngobrol bareng seperti itu gitu. Nah, ya, poin-poinnya seperti itu aja. Mantap, Sabi. Kalimat penutupnya satu. Joker pernah berkata, Joker kan? Joker itu pernah berkata, hidup itu keras, tapi hidup akan jauh Joker lebih keras. Joker merah apa Joker hitam? Joker merah apa Joker hitam nih? Joker Joaquin Phoenix itu pernah ngomong, hidup itu berat, hidup itu susah, tapi hidup akan jauh lebih susah kalau kita bodoh gitu. Siap, Om Abi. Gitu ya. Keren. Setuju. Ya, setuju. Mantap. Hidup itu keras, tapi hidup akan jauh lebih keras kalau kita itu bodoh gitu. Hidup itu butuh keras, terutama berada di kamar, Mas. Pak Evan, Mas Evan. Pokoknya gitu ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua Kelas. Kalau ada sorry, Mas. salahnya. Tadi link siapa videonya, yang mau ngomong? link videonya kemana ya? Nanti videonya kita share ya, Mas. Ya, Dr. Henry. Mas, yang video Mas Abe. Yes. Halo Mas Abe. Halo. Video yang tadi dimaksud ada di mana filenya ya? Nggak tahu. Tadi David tuh yang share. Video yang Muna ya, nanti ya. Oh, Muna. Bisa di-search gitu nggak ya? Oh, di mana tuh ada videonya, Mas David? Izin. Lewat Google Drive nggak ya? Izin kasih tahu. Itu video yang kalau kita beli paket subliminalnya Bosman. Yang tadi yang 20 GB. Itu video subliminalnya Bosman itu. Yang di-share di screen tadi itu adalah video subliminalnya Bosman. Oh ya, lewat Google Drive lebih bagus. Nanti kita tinggal download. Di Google Drive aja. Kapasitasnya gitu ya? lebih besar ya. Iya. Mas Abe, makasih banyak ya pencerahannya. Saya yang terima kasih ke teman-teman. Satu lagi Pak Arif Yahya ya. Pak Arif Yahya itu dulu mantan direktur Telkom, terus mantan Menteri Pariwisata, punya konsep bagus. Life is paradox. Kalau mau dapat uang, kerja. Kalau mau kaya, sedekah. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau mau kenyang, makan. Kalau mau sehat, puasa. Paradoks. Sepertinya bertentangan. Gitu. Poin yang ketiga, kalau mau dapat ilmu, belajar. Tapi kalau mau pinter, mengajar. Paradoksnya begitu. Oh iya, oke. Poin-poinnya seperti itu. Kalau mau dapat uang, kerja. Tapi kalau mau kaya, sedekah. Paradoks tuh sepertinya. Kalau mau dapat suruh nyari, tapi kalau mau kaya suruh buang. Gitu. Iya. Poin kedua, kalau mau kenyang, makan. Tapi kalau mau sehat, puasa. Oke, benar-benar. Lagi gitu lah ya. Kalau mau dapat ilmu, belajar. Tapi kalau mau pinter, ngajar. Sedekahnya jangan kebablasan kayak Yusuf Mansur. Jangan sebut merek. Endorsement itu.
YUSUM. YM. Yahoo Messenger. Masih pakai Yahoo Messenger. Atau dia masih pakai MIRC? Pak Hendri masih pakai MIRC nggak, Pak? Oh, masih. Friendster. Masih. Kita kan generasi itu kan. Generasi yang BTW, saya dapat istri saya dari MIRC loh. Aduh, mantap. Nah, itu jadi angkatan masih ingat ngambil jaringan internet lewat kabel yang panjang sekali, tarik ke lab dari telepon umum. Oh iya tuh, zaman-zaman tahun-tahun nggak enak itu. Ya tahun 2000-an itu. Malam-malam itu bawa ke lab itu kan. Itu kabelnya panjang sekali itu. Ambil dari telepon umum, suntik gitu kan pakai itu. Berarti Anda senasib dengan saya, Pak Dr. Hendri. Satu generasi kita. Satu generasi kita. Teman-teman saya pamit duluan ya. Ini mau pribadi. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Mas Abi. Pamit ya. Assalamualaikum. Semuanya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itu jadi tadi untuk permulaan ya, Mas Abi ngasih berbagi ilmunya. Jadi nanti next kalau dari grup kita sih nanti akan kita bikin rutin ya, entah mungkin per 2 minggu atau per 3 minggu. Tapi yang officially programnya dari Narapati nanti akan kita create, nggak melalui Zoom, tapi melalui pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang akan kita share nanti. Gitu. Nanti yang masih akan kita update. Yang pasti programnya nggak melulu membahas mengenai bisnis, mengenai uang, tapi mengenai konsep-konsep kehidupan, terus itu berbagi ilmu, kemudian sharing-sharing yang punya masalah-masalah, itu aja nanti akan saya update ke grup ya setelah semua itu matang. Jadi sementara saya pikir kita udahan dulu ya, nanti kita lanjut lagi kalau ini cerita-cerita di grup, kemudian nanti kalau untuk recording videonya ini kita di-share nanti sama Mbak Fiona ya. Siap, Mas. Oke, siap. Jadi selesai ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.